Hey, let's say a little prayer before we start our day. Let us thank God for the lovely things He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Let us sing it again for all that He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Thank the wonderful Lord. Halo adik-adik, jumpa lagi dalam temu minggu kita hari ini dalam minggu Advent yang ketiga. Kakak berharap adik-adik semua beserta semua keluarga dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum memulai akan temu minggu kita pada hari ini, marilah kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama berdoa pembukaan. Sikap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala penyertaan perlindunganmu kepada kami semua hingga kami bisa ada sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Bapa atas semua kebaikanmu kepada kami, kepada orang tua kami, kepada semua sanak keluarga kami, kepada kakak-kakak pembimbing kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, duduk dengan tenang dan kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Selamat mengikuti. Bacaan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8. Dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya.
Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik sekalian, selamat pagi, selamat jumpa kembali. Apa kabar hari ini? Yesus luar biasa, Bunda Maria cinta saya. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, kita telah mendengarkan bersama-sama firman Tuhan yang dikutip dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28 dengan tema yang paling hebat. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki berjalan di halaman belakang rumahnya. Ia mengenakan topi besebal dan membawa pemukul bola besebal. Katanya, "Sayalah yang paling hebat di dunia ini." Menurut dia memukul bola dan melemparkan ke udara. Namun apa yang terjadi? Pemukulan bola itu gagal. Katanya, itu pertama kali. Kemudian dia memungut bola itu dan kembali memukul bola itu, mengayunkan tongkatnya untuk memukul bola ke udara. Kata dia, "Saya adalah paling hebat di dunia untuk memukul bola." Kedua kalinya gagal.
katanya itu yang kedua. Yang ketiga, dia mengambil bola dan meluruskan ke topinya dan memukul bola lagi, dan ia berkata, "Saya yang paling hebat di dunia untuk memukul bola." Gagal yang ketiga kalinya. Kemudian dia mengambil bola dan menatap, meringis. Dia berkata, "Saya yang paling hebat di dunia ini untuk memukul bola." Adik-adik yang terkasih, sungguh luar biasa, anak yang hebat. Tetapi di dalam bacaan tadi ada yang lebih hebat daripada dia. Orangnya tidak sombong, dia selalu rendah hati. Siapakah orangnya itu? Marilah kita dengarkan bersama-sama, yaitu apakah anak-anak juga pernah bermimpi menjadi orang yang paling hebat di dunia? Tentu semua orang bermimpi untuk menjadi orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang cerdas. Kakak ingin ceritakan tentang seorang yang sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang hebat. Bahkan ia ingin memastikan pada setiap orang kalau dirinya bukanlah siapa-siapa. Kehebatannya justru karena sikapnya yang rendah hati itu. Nama laki-laki itu adalah Yohanes, seperti yang telah dibacakan di dalam Injil tadi. Yohanes sangat terkenal pada zamannya. Banyak orang yang mau pergi jauh-jauh hanya untuk menemuinya dan mendengarkan khotbahnya. Ia sangat terkenal sampai orang-orang berpikir dirinya sang juru selamat yang mereka nanti-nantikan, atau paling tidak ia adalah Nabi Elia atau salah satu nabi yang hidup kembali. Adik-adik yang terkasih, Yohanes memastikan kalau dirinya itu bukanlah sang juru selamat atau salah satu dari nabi yang hebat. Ia berkata kalau dirinya hanyalah seorang laki-laki yang menyiapkan jalan bagi sang juru selamat yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes. Tentunya yang dibicarakan adalah Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, banyak dari kita yang mungkin tidak hebat, tetapi kita bisa menjadi seperti Yohanes. Kita bisa menceritakan pada orang banyak tentang Dia. Yang terhebat, kita dapat menceritakan tentang Yesus. Kakak pikir dialah yang paling hebat. Adik-adik yang terkasih, kita sekarang memasuki masa Advent yang ketiga. Dinyalakan lilin yang berwarna pink, artinya bersukacita.
Sebentar lagi dinyalakan dalam minggu keempat lilin yang keempat itu. Dan akhirnya setelah itu kita masuk ke perayaan Natal. Itulah yang kita nanti-nantikan. Itulah yang kita rindukan saat ini. Nah, di dalam masa penantian ini, marilah kita memeriksa batin kita. Marilah kita bertobat. Kita sungguh-sungguh menyadari kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Bila selama ini kita selalu membuat orang tua kita susah, kita tidak nurut kepada orang tua apa yang diajarkan kepada kita, marilah kita mulai sungguh-sungguh untuk mau bertobat kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan pencerahan kepada kita, supaya menjadi anak yang baik. Di saat nanti kita merayakan Hari Raya Natal, kita pasti merasa bahagia. Bahagia bersama orang tua, berbahagia bersama teman-teman, berbahagia kepada semua orang. Nah, jadi mulai dari sekarang persiapkanlah diri dengan sungguh-sungguh. Semua keburukan kita, semua yang tidak disenangi oleh Tuhan, marilah kita buang jauh-jauh. Kita membuka lembaran baru, kita membuka hati kita, kita selalu baik kepada semua orang. Jangan kita merasa diri kita lah yang paling hebat di dunia ini. Kita tahu bahwa kita tidak ada apa-apanya. Yang paling hebat adalah Tuhan Yesus sendiri. Satu-satunya yang hebat di dunia ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menolong kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, ayat emas kita minggu ini adalah dari Injil Yohanes bab 1 ayat 23. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes bab 1 ayat 23. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Adik-adik yang terkasih, kita sudah mau sampai pada hari Natal ya. Kurang 2 minggu lagi kita sudah merayakan Natal. Nah, kakak hari ini akan mengajak adik-adik untuk membuat hiasan Natal dari kertas lipat. Ya, kita akan membuat pohon Natal seperti ini. Mau kan semuanya? Tutorialnya adalah sebagai berikut ya. Kita butuhkan kertas lipat berwarna hijau atau warna lain yang cantik-cantik seperti ini, warna pink dan warna coklat ya. Kemudian gunting. Langkah pertama kita membuat pohon Natal. Pertama-tama kita lipat bentuk segitiga. Ya. Kemudian sebelahnya kita bentuk lagi lawan arahnya ya, segitiga juga, sehingga akan terbentuk 4 garis. Setelah itu kita lipat lagi menjadi 2 bentuk persegi. Kita lipat. Begitu juga di sisi yang satunya.
kita lipat yang lurus, jadi akan mendapatkan garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kalau sudah adik-adik, kita lipat ya, tadi kan gini ya. Lalu kita masukkan bagian yang ini, kita lipat ke dalam. Yang ini juga kita lipat ke dalam. Yang ini juga kita masukkan juga ya adik-adik. Garis tengahnya ada di tengah-tengah, nanti bertemu dengan garis yang ini ya. Yang sebelah juga sama, segaris lurus dengan ini. Sampai semuanya terlipat seperti yang sebelah. Nah, ini sudah dapat 2 sisi. Masih ada 1, 2, 3. Ini jadi 6 nanti ya adik-adik ya. Ini kita masukkan lagi ke dalam, kita tarik garis lurus, lalu kita lipat. Ini garis lurus lagi. Yang ini juga sama sampai habis nih ya, kurang 1. Iya, habis sudah. Lalu kita cari bagian warna putih supaya kita gampang mengguntingnya. Ya, kalau sudah berbentuk seperti ini, kita gunting. Nah, kita dapatkan 8 sisi segitiga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah itu kita bagi setengah-setengah adik-adik. Yang 4 di sini, 4 di sini. Lalu kita akan gunting menjadi 5 bagian ya. Ini nanti 1 ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, tapi jangan sampai habis ya, tidak sampai putus di sampai garis tengah, nanti bolong ya. 2, 3, 4. Nah, yang sebelah sini sama.
1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah kita buka. Kita buka satu persatu. Lalu kita lipat adik-adik. Kita lipat nih ya. Nih. Nah, ini juga sama. Semuanya ya. Kecuali yang paling atas tidak dilipat. Nah, seperti ini jadinya. Semua dilipat. Semua ya, semua sisi dilipat. Nah, maka jadilah seperti ini. Ini ya. Ya, hanya dilipat-lipat setelah digunting. Sekarang kita akan membuat pohonnya. Nah, pakai kertas warna coklat. Sama ya adik-adik ya. Yang pertama kita lipat segitiga. Lalu kita lipat persegi panjang di kedua sisi. Kalau sudah sama kayak tadi, dimasukkan ya. Ini ya. Ini kita masukkan. Ini juga kita masukkan. Ya, sampai bentuknya ini seperti ini. Lalu sama seperti tadi, kita lipat lagi. Garis tengahnya sama dengan garis yang kita buat tadi ya, jangan membuat garis lain lagi ya. Yang sebelahnya sama. Kita lipat semuanya, 4 sisi tadi ya.
Nah, seperti ini. Tapi belum selesai. Ya, sama ya, dapatnya berapa sisi? 8 sisi juga. Kita gunting saja yang bagian ini ya. Kemudian kita lipat ke dalam. Ya, sudah ya. Kalau sudah, buka lagi. Lalu yang bagian bawah garis kita masukkan ke dalam lagi. Ya, gini. Nah, ini sebelahnya. Kita lipat ke dalam ya. Kalau garisnya nggak kelihatan, kita lipat lagi. Dilipat semua ya ke dalam ya, kiri kanan sama ngelipatnya biar lurus. Nanti boleh minta tolong kakak atau mamanya atau papanya atau siapapun yang ada di rumah. Nah, sudah selesai adik-adik. Kita sudah dapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begini. Supaya nanti bisa berdiri tegak, ini yang enggak lurus di tengah-tengah ini kita potong saja ya. Lalu ini kan seperti ini adik-adik ya, kita masukkan sama seperti daunnya. Nah, di sela-sela daun nih, karena jumlahnya sama 8. Ya, sudah jadi. Nah, silakan ya. Ya, nih nanti bisa untuk menghias di sekitar pohon Natal. Ini kan cantik warna-warni. Oke, selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Para katekis terpanggil menjadi pewarta. Salam sehat, penuh kerahiman Tuhan. Salam katekese. Di tahun hikmat, Komisi Kateketikus Agung Jakarta menyajikan bahan-bahan katekismus ajaran Gereja Katolik menjadi permenungan buat kita bersama mencari dan menemukan kebijaksanaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan memberkati.
Jiwaku rindu akan cintamu. Siramilah taman hatiku yang kering. Meskipun lewat baptis, orang Katolik telah menjadi manusia baru, toh ia masih mungkin jatuh ke dalam dosa. Namun, belas kasih dan kerahiman Allah lebih besar daripada semua dosa dan kesalahan kita. Ia bahkan menawarkan kepada mereka yang jatuh ke dalam dosa setelah dibaptis, kemungkinan lain untuk suatu perubahan hidup dan rahmat. Inilah sakramen tobat, juga dikenal dengan nama sakramen pengampunan dosa atau rekonsiliasi. Santo Ambrosius mengatakan ada dua macam pertobatan. Di dalam gereja ada air dan air mata, air pembaptisan dan air mata pertobatan. Mereka yang menerima sakramen tobat memperoleh pengampunan dari belas kasihan Allah dan sekaligus mereka didamaikan dengan gereja. Untuk menerima sakramen tobat, orang Katolik harus mengakukan dosanya kepada seorang imam yang bertindak atas nama Kristus, in persona Christi. Atas kuasa yang diberikan Yesus kepadanya, seorang imam mendengarkan pengakuan, memberikan bimbingan serta silih yang pantas atas dosa, dan di atas semuanya itu memberikan pengampunan dosa yang lazim disebut absolusi. Dasar dari kuasa pengampunan ini berasal dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para rasul sesudah bangkit dari kematian, Ia memberikan kuasa tersebut kepada mereka. Then he breathed on them. Receive the Holy Spirit. If you forgive people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Atas dasar itulah, para rasul dan pengganti-penggantinya, yakni para uskup dan imam, menjadi perpanjangan tangan kuasa Yesus untuk mengampuni. Hal penting yang perlu diingat bagi umat yang hendak menerima sakramen tobat, pusat perhatian harus ditujukan pada Kristus dan bukan dirinya. Oleh karena itu, ketika kita masuk ke kamar pengakuan, pertama-tama kita tidak perlu risau dengan dosa-dosa kita atau merasa malu dan takut untuk mengakukan dosa. Melainkan, hati kita harus dipenuhi rasa syukur karena lewat Yesus, kasih Allah selalu tercurah kepada kita. Dalam wawancara di Oase Rohani Katolik, Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Suharyo menandaskan pentingnya mengakui kasih Allah sebelum menyatakan dosa-dosa kita. Nah, ketika orang masuk dengan kesadaran bahwa saya akan menerima sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, atas dasar kerahiman Allah yang Maha Rahim, suasananya berbeda bukan main. Jadi, kalau saya melakukan menerima sakramen tobat, saya tidak langsung tembak dosa saya apa. Misalnya ya, saya memberikan contoh, saya sudah sakramen tobat yang terakhir, saya terima sekitar 1 bulan yang lalu. Selama masa 1 bulan ini saya merasa sungguh baiklah Tuhan itu. Saya mengalami persahabatan yang sangat baik dengan teman-teman, umat yang saya layani begitu baik.
Jadi mulai dengan syukur, tidak tiba-tiba dengan dosa. Itu satu. Jadi di dalam istilah teologi itu yang disebut confessio laudis. Laudis itu syukur. Jadi mulai dengan bukan confessio peccati, bukan pengakuan dosa, tapi mulai dengan pengakuan syukur. Baru sesudah itu, rumusannya bagi saya biasanya, kendati saya mengalami kebaikan Tuhan yang begitu besar, saya tidak mampu untuk menanggapi rahmat itu sebaik-baiknya. Barulah saya sampaikan apa kegagalan-kegagalan saya. Itu yang namanya confessio vitae, pengakuan hidup. Saya gagal di dalam hidup saya. Tapi tidak selesai sampai di situ. Masih ada langkah yang ketiga, yaitu yang namanya confessio fidei, pengakuan iman. Tidak mendoakan syahadat, enggak. Tetapi kendati dosa saya banyak, saya percaya, ini imannya ini. Saya percaya bahwa sebesar apapun dosa saya, kerahiman Tuhan tanpa batas. Saya kembali dengan hati yang tenang, tidak dihantui lagi oleh dosa-dosa saya. Dengan cara itu, kita selalu menempatkan diri kita di bawah Allah, yang dengan kasih dan kerahimannya selalu menyambut pertobatan kita. Dalam Injil Lukas bab 15 ditunjukkan betapa besar sukacita di surga atas satu orang yang bertobat. Disinilah letak pentingnya sakramen tobat. Dengan mengakui dan menyadari kasih dan kerahiman Allah, kita tidak lagi dibayangi ketakutan akan hukuman atau siksa, tetapi merasakan persahabatan dengan Allah sendiri. Sakramen tobat adalah sakramen pemulihan jiwa untuk menjadi suci kembali. Maka seharusnya tidak disia-siakan oleh orang Katolik. Setia selamanya. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri temu minggu kita pada minggu Advent yang ketiga ini, kakak ajak adik-adik semuanya kembali untuk kita sama-sama berdoa penutup. Sikap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami semuanya, sehingga kami sudah boleh mengikuti temu minggu pada hari ini, dari awal sampai dengan selesai dengan baik. Semoga semua firman Tuhan yang telah kami dengarkan dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami gunakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua penyertaan-Mu kepada kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.